Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya bertanya pada saat ini kepada saudara, siapa yang ingin masuk sorga? Saya pastikan semua kita akan memberikan jawaban yang sama, bahwa kita semua ingin masuk sorga. Kalau kita ingin masuk sorga, berarti kita harus melewati satu fase yang namanya fase kematian, atau kita mengalami kematian, atau kita meninggal. Ada satu perlombaan pada saat saya masih kecil dahulu, ketika memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, diselenggarakanlah perlombaan-perlombaan. Salah satu perlombaan yang sangat menarik, yang sangat berbeda dengan perlombaan yang lainnya, yaitu perlombaan sepeda lambat. Ketentuan daripada perlombaan sepeda lambat ini, barang siapa yang mengendarai sepeda yang paling lambat masuk ke garis finish, dialah pemenangnya. Satu perlombaan yang sangat aneh, tetapi itulah kenyataannya. Kalau kita bisa melihat perlombaan-perlombaan yang kita lihat, mereka yang tercepat, yang terhebat, yang terkuat, mereka lah yang juaranya. Tetapi ini adalah perlombaan di mana dia akan masuk finish, yang terakhir dialah pemenangnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu lewat ilustrasi ini atau contoh ini menunjukkan bahwa kita ingin masuk sorga. Tetapi ketika kita harus melewati fase kematian, pasti banyak orang berkata, tunggu dulu. Atau kalau bisa dia menghindari yang namanya kematian. Tetapi di dalam kitab suci berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindari hidupnya dari kematian. Saudara, di hari-hari ini kita bisa mendengar informasi, bahkan melihat melalui media elektronik, berita yang online, yang update, yang terbaru mengenai begitu banyaknya kematian yang terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Bahkan begitu banyak orang yang meninggal dalam jumlah yang mencapai ratusan ribu orang di seluruh dunia, bahkan di berbagai negara, dikarenakan oleh satu virus yang dapat mematikan manusia. Dan virus ini dia mewabahnya atau pandeminya begitu cepat penyebarannya hanya melalui cairan yang keluar dari tubuh manusia. Misalnya kalau dia bersin, dia berdahak, ketika dahak atau cairan bersin itu menempel pada satu benda dan benda itu tersentuh oleh orang lain, maka orang lain itu memegang cairan itu tanpa dia sengaja, lalu tangannya itu menyentuh hidung, mulut, atau mata, maka orang tersebut sudah terjangkit virus yang mematikan tersebut. Dan begitu cepatnya penyebaran virus ini terjadi di seluruh muka bumi ini. Dan hal ini sangat menakutkan setiap orang, siapa saja, baik dari strata sosial yang mungkin paling tinggi, seorang pejabat negara, pemimpin negara, bahkan sampai strata yang paling rendah, dia sebagai tukang sampah, sebagai orang yang hidupnya tidak menentu, bisa mengalami hal tersebut. Dan hal ini sangat menakutkan. Sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang sudah diakui dapat menyembuhkan virus ini atau penyakit ini. Kita tahu virus ini memiliki nama, yaitu COVID-19.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang namanya kematian, kita mendengar hal itu sangat menakutkan. Dan begitu banyak orang berusaha menghindari yang namanya kematian. Saya mendengar satu kesaksian di mana ada seorang pengusaha yang sangat besar, baik usahanya, penghasilannya, dan dia orang yang cukup berada. Dan dalam fisik tubuhnya saja, perawakannya itu luar biasa, begitu gagah, ganteng, energik, dan tidak ada kelihatan orang itu memiliki satu penyakit. Satu kali kelak, pengusaha ini dia mendapat informasi bahwa ada satu produk alat kesehatan yang dapat mendeteksi serangan jantung, dan alat ini harus ditaruh di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuhnya. Dan begitu luar biasanya alat ini, sehingga ketika dia mendengar merupakan uraian dari dokter itu yang mengatakan bahwa alat ini sangat baik, jadi ketika orang mendapat serangan jantung, alat ini langsung mendeteksi dan dengan cepat bisa mengatasi untuk menghindarkan orang itu dari kematian. Walaupun harga itu sangat mahal dan tidak semua orang bisa menggunakan alat itu, tetapi bagi seorang pengusaha ini ada sesuatu hal yang bagi dia mungkin sangat kecil atau sangat biasa. Akhirnya dia berkonsultasi dengan dokternya dan dipasanglah alat itu di dalam tubuh. Mungkin dalam 1-2 hari orang ini begitu senang dengan alat ini yang sudah ditanam di dalam tubuhnya. Sebenarnya orang ini sangat sehat. Orang ini dia adalah orang yang suka berolahraga, menjaga kesehatannya, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan dia suka memiliki satu olahraga yang sangat luar biasa. Dia bisa berolahraga dan dia bisa juga mengkonsumsi vitamin-vitamin yang mungkin harganya mahal, sehingga melihat orang tersebut memiliki satu fisik tubuh yang sangat sehat, yang sangat kuat, yang sangat segar. Tetapi apa yang terjadi? Dalam beberapa waktu kemudian ternyata orang ini akhirnya dia mengalami pendarahan. Dan hal itu terjadi di dalam kehidupan selama akhirnya dia menjadi lemah. Dia tidak mengerti, tidak mengetahui kenapa hal itu terjadi, sedangkan dia sangat menjaga kesehatannya. Akhirnya dia menghubungi dokter pribadinya, ternyata dokternya itu sedang cuti, dan orang ini atau pengusaha ini dibawa ke rumah sakit. Tetapi karena pendarahannya yang begitu luar biasa, sampai di rumah sakit orang ini meninggal. Apa yang salah yang dilakukan oleh pengusaha ini? Dia menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya, dia memiliki dokter pribadi. Toh dia juga mengalami kematian. Ternyata alat yang dipasang di dalam tubuhnya itu terlepas. Dan akhirnya itulah yang mengakibatkan pengusaha ini atau orang tersebut ini mengalami pendarahan. Dan tidak ditemukan alat tersebut, tetapi akhirnya orang ini atau pengusaha ini dia mengalami
kematian. Jadi kematian tidak ditentukan, tidak diatur, bahkan diprediksi oleh manusia sepintar dan sehebat apapun kemampuannya dan ilmunya. Walaupun setiap kita menjaga kesehatannya melalui pola makan, menjaga stamina fisik, olahraga, ditambah kita mengkonsumsi vitamin, kita kontrol kesehatan, punya dokter pribadi, dan semuanya tidak salah. Tetapi seperti yang pengusaha ini alami, yang namanya kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian itu tidak memandang status sosial seorang, baik jabatannya, kedudukannya, pekerjaannya, kekayaannya. Tidak memandang kematian. Kematian juga tidak dialami seseorang melalui sesuatu yang sifatnya nanti mengalami musibah, kecelakaan, penyakit. Dalam situasi baik, normal pun manusia bisa meninggal. Beberapa waktu lalu kita mendengar satu berita di mana seorang aktris yang terkenal di Indonesia dengan istrinya yang begitu cantik, dia menjaga merawat tubuhnya dengan berolahraga, dengan makanan yang baik, yang teratur. Tetapi kematian tetap datang kepada orang tersebut. Ketika bangun pagi hari ternyata orang ini tidak bisa bangun lagi. Jadi kematian itu bisa dialami oleh siapapun. Kematian digambarkan oleh kitab suci itu seperti angin yang berhembus, yang tidak dapat seorang pun dapat menahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua ada waktunya, dan waktu itu menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kita. Di dalam kitab suci katakan ada waktunya dilahirkan, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya panen. Segala sesuatu ada waktunya. Allah atau Tuhan memiliki hak absolut untuk mengambil nafas semua makhluk hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana pandangan orang yang percaya akan Tuhan tentang kematian? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri sesi yang pertama tentang akhir dari segalanya, dan nanti kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua dengan tema yang sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh berterima kasih pada saat ini kami sudah mendengar tentang kebenaran firman-Mu, bagaimana manusia pada akhirnya dia akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi setelah kematian, kalau kami hidup dengan Engkau, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.